Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'du. Apa kabar soimin, soimat, solihin, solihat? Anda semua yang Masya Allah syukurnya tanpa tapi dan rezeki yang cukup tanpa tepi. Hari ini kita masuk sudah di Ramadan yang kesekian. Apa kabar puasanya? Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dan puasa-puasa kita, doa-doa kita, ibadah tarawih kita, tadarus kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong soal diterima atau tidaknya amal kita, itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hambanya diminta untuk senantiasa berusaha semaksimal mungkin. Berupaya untuk meminta kepada Allah agar Allah menerima. Tapi kita tidak bisa memastikan apakah semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sikap dan ciri agar kita menjadi kesayangan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi tajuk kita pada kesempatan nunggu beduk pada kesempatan hari ini. Dengannya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apapun yang kita persembahkan dari sholat kita, tilawah bacaan kita, saum puasa kita, dan amal-amal soleh kita, termasuk diantaranya memberi atau sedekah kepada sesama. Bapak, Ibu, adik kakak, soimin dan soimat. Saat kita mencoba untuk mereview kembali kisah keteladanan para nabi, wabil khusus nabi yang dikenal sebagai Abu Tauhid, bapaknya Tauhid, ya. Siapa lagi kalau bukan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Dan termasuk Abul Anbiya, ya. Dan Nabi Ibrahim ini, masya Allah, akhirnya diberikan keistimewaan, lahir daripadanya nabi-nabi dari generasi penerusnya. Ini menjadi sebuah privilege mungkin ya, yang memang pantas bagi seorang Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam betapa pengorbanannya, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala terus-terusnya. Sehingga pantaslah mendapatkan gelar Khalilullah atau kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak saat diuji untuk dalam mimpinya menyembelih Ismail yang masih kecil. Anaknya yang digadang-gadang telah lama karena Nabi Ibrahim pernah dalam kondisi tidak mempunyai anak sekian tahun lamanya. Sampai hingga akhirnya keajaiban itu ada, namun Allah berikan keajaiban selanjutnya. Allah ingin berikan keajaiban lebih dahsyat, tentu saja nanti di akhirat. Karena ganjarannya luar biasa dibandingkan dunia. Dengan cara apa? Dengan menguji apakah seorang Ibrahim bisa dan mau untuk melakukan perintah Allah menyembelih anaknya. Demikian dalam mimpinya. Singkat cerita, Anda semua tahu bahwa akhirnya seorang Ismail kecil, ia pun bersedia karena ini adalah perintahnya Allah. Sampai hingga akhirnya saat hendak menyembelih, digantilah Ismail dengan seekor domba yang besar luar biasa. Ini adalah keajaiban atau bonus saja saat di dunia. Tapi akhirnya namanya diabadikan Quran. Akhirnya dari generasi keturunannya menjadi para nabi. Itu adalah keajaiban yang luar biasa bagi seorang Ibrahim. Dan seorang Khalilullah ini ujian yang luar biasa. Untuk apa? Ya karena cinta, mengaku sayang, tentu ada pengorbanan daripadanya. Kalau kita menjadi seorang suami, maka ada pengorbanan. Apa yang kita dapat dari kita bekerja, kita salurkan nafkahnya kepada anak istri kita. Butuh pengorbanan. Kita seorang istri, maka kadang seringkali kita harus merendahkan diri kita. Karena kenapa? Ya lantaran sebagai seorang makmum harus taat dan menurunkan ego karena lantaran dipimpin oleh seorang suami. Maka inilah kisah cinta. Dari dulu hingga saat ini cinta tidak lekang waktu. Sering kita berbicara tentang cinta, dan cinta. Tapi banyak
orang yang tidak memahami arti cinta, karena cinta ternyata membutuhkan pengorbanan. Bapak, Ibu, adik kakak yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa Nabi itu menjadi kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul manusia yang mempunyai karakter yang Masya Allah, mempesona sekali. Ya, yang bahkan saat terzolimi, Nabi Muhammad SAW tetap mencintai umatnya. Bahkan saat di peristiwa Taif, ia berdakwah menyerukan cinta, menyerukan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ia dihujani oleh cercaan, makian, fitnah, bahkan dilempari oleh kotoran unta dan juga bebatuan saat itu. Apakah Nabi Muhammad lantas mengatakan, kalian tidak tahu, aku Nabi? Lantas apakah Nabi Muhammad saat diberikan penawaran dari malaikat, bagaimana kalau aku pindahkan atau aku jatuhkan gunung itu ke masyarakat Taif saat itu? Nabi Muhammad menolaknya. Karena yakin dan mencintai umatnya. Dan meyakini bahwa akan lahir dari generasi penerus mereka orang-orang yang diberikan hidayah. Masya Allah. Nabi Muhammad dakwahnya dengan cinta. Penyampaiannya dengan penuh kasih. Tidak menjustifikasi, menasehati. Dan Nabi Muhammad SAW selalu mengalirkan cintanya kepada sesama. Itu yang membuat orang-orang akhirnya, Masya Allah, jatuh cinta. Dan akhirnya tertarik dengan Islam itu sendiri. Rahmat bagi semesta alam. Maka kita sebagai hambanya pun takjub dengan bagaimana beliau bahkan mencintai, merindukan kita yang dianggapnya kita tidak melihatnya, tapi kita sangat mencintainya. Masya Allah, bagi Nabi, kitalah keluarga itu, kitalah saudara itu yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka lantas bagaimana peran kita saat ini? Kita maksimalkan di bulan Ramadan ini segala amal ibadah kita. Maka jangan sampai kita tidak mendapatkan status yang menjadi kesayangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di bulan Ramadan ini berbagai amal ibadah jika tidak dilandasi atas lillahi ta'ala, untuk Allah semata, atas landasan tauhid, maka sayang teramat sayang jika kita melakukannya hanya karena hal-hal yang sifatnya duniawi semata. Betul, Ramadan menawarkan kita keajaiban rezeki di dunia. Betul, Ramadan menawarkan kepada kita ampunan yang jika kita mendapatkan ampunannya, lantas akan terbuka perisai-perisai rezeki untuk kita semua. Betul, saat Ramadan kita maksimal, fa insya Allah 11 bulan berikutnya hal-hal urusan dunia kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita harus terus tajridun niyah dalam setiap amal ibadah kita di bulan Ramadan. Karena al-umuru bimaqasidiha. Dan segala sesuatu itu harus sesuai dengan niat ataupun tujuannya. Untuk apa kita beribadah? Untuk siapa kita melakukan semua perjuangan itu? Kalau bukan lillah, maka yang terjadi hanyalah kita dapat lelah. Kita terinspirasi dari para waliullah, para aulia, orang-orang yang dianggap sebagai wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ambil inspirasi dan kita terus berjuang sehingga akhirnya mendapatkan predikat wali itu sendiri. Meskipun kita bukan siapa-siapa, kita hari ini sebagai pendosa, tapi mari kita ikuti suluk atau thariqahnya atau jalannya para wali-wali Allah yang mendapatkan tempat khusus di sisi Allah dan tentu saja nanti mendapatkan tempat yang spesial di surga bersama dengan Rasulullah. Dalam Quran surat Yunus ada pesan cintanya Allah Subhanahu wa taala terkait orang yang beriman dan bertakwa sebagai walinya Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bagi para wali Allah tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Ya, di ayat sebelumnya di ayat 23-nya ada kata-kata mereka yang beriman alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dilanjutkan dengan bagi mereka berita gembira dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.
Tidak ada perubahan baik kalimat-kalimat ketetapan dan janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Dari sini kita bisa memahami bahwa bagi orang yang sudah dekat sekali dengan Allah, menjadi kekasihnya Allah, maka tidak ada cerita kalau bersedih berlarut-larut, lalu meratapi nasibnya dengan segala kesedihannya. Karena kenapa? Ada landasan iman dan takwa. Ya, ada landasan iman dan takwa yang membuat akhirnya orang ini tidak berlarut-larut, ya. Wali-wali Allah ini tidak berlarut-larut dalam kesedihan, apalagi hanya meratapi kehilangan sesuatu yang ada di dunia. Ya, tidak sama dengan umumnya manusia saat menghadapi sesuatu kehilangan, contoh misalkan kehilangan motor atau kehilangan handphone, maka apalagi kehilangan kekasih, ya, maka itu membutuhkan waktu yang lama untuk mengobatinya. Tapi bagi para wali Allah, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun gak ada bersedih. Mereka menghadapi sesuatu yang nampaknya mereka akan mempunyai daya yang kuat, ya, membutuhkan daya yang kuat untuk akhirnya bisa tough, bisa tetap strong. Tetapi Masya Allah, mereka berhasil. Kepercayaan dirinya timbul karena lantaran percaya Allah. PD-nya lantaran percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah iman. Selanjutnya, kita menukil pesan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Fussilat ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ya. Jadi ciri orang-orang yang menjadi kekasihnya atau waliullah ini adalah orang-orang yang mengatakan dengan penuh keyakinan, Rabbunallah, Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu. Ya, lalu kemudian istiqomah. Istiqomah ini artinya konsisten, persisten dalam kebaikannya, dalam keimanannya, dalam ketakwaannya. Masya Allah. Maka apakah kita di sini berpotensi untuk bisa menjadi wali Allah? Kita nggak usah fokus lagi untuk akhirnya bisa menjadi predikat wali Allah akhirnya. Walaupun bercita-cita boleh. Kita tidak usah fokus lagi dengan katanya wali-wali Allah itu akan mendapatkan karomah. Kalau orang biasa dapatnya ma'unah, ya, keajaiban itu. Orang ulama-ulama, waliullah, mereka mempunyai ciri yang wira'i atau wara'i. Mereka betul-betul hati-hati banget. Hati-hati sekali dari dosa. Hati-hati sekali dari perkataan yang menyakiti orang lain. Hati-hati sekali dari sesuatu pikiran bahkan yang terbesit di hati dan pikiran yang tidak baik kepada makhluk Allah yang lain. Masya Allah. Maka kalau kita memahami ini, so'imin dan so'imat, harusnya kita termotivasi. Harusnya kita terinspirasi dari para aulia ini. Untuk apa? Bukan kemudian kita ingin mendapatkan karomah. Fokus bukan untuk mendapatkan karomah, tapi fokus untuk istiqomah. Kenapa? Karena kata ulama, istiqomah itu afdol min alfi karomah. Istiqomah itu sendiri, itu Masya Allah keutamaannya lebih besar sekali dari ribuan karomah, ribuan keajaiban. Sudah barang tentu, kalau kita betul-betul mengambil jalannya para wali kekasihnya Allah ini, maka pastilah akhirnya Allah memberikan banyak sekali keajaiban kepada kita semua. Dan saya akan menyampaikan ada 10 kurang lebihnya ciri orang-orang yang dekat dengan Allah atau para wali itu. Ada 10 ciri wali Allah dalam kitab Tanbihul Ghafilin di juz 2 halaman 429. Yang pertama, hati yang bersih. Ya Rabbana, kalau kita memahami tentang hati yang bersih ini, malu kita. Nampaknya kita banyak sudah berbuat baik, tapi masih ada sisa-sisa hati yang terluka. Kalau Ramadan di akhir lebaran kita bermaaf-maafan. Namun hati siapa yang tahu? Nampaknya jabat tangan erat kita dengan saudara dan keluarga kita. Berpelukan kita satu dengan yang lainnya. Tapi hati siapa yang tahu? Para wali Allah, mereka mempunyai hati yang sangat bersih. Mereka selalu memperbaiki niatnya. Memperbaiki apa-apa yang menjadi kotoran dalam dirinya. Tentu tiada lain dengan memperbanyak zikrullah. Memperbanyak ingat kepada Allah didasari dengan iman. Selanjutnya, yang kedua adalah dermawan dalam persoalan dunia. Kalau kita paham bahwa kedermawanan itu adalah ciri orang kaya, maka seorang wali
itu dia hanya berpikir tentang bagaimana orang lain lebih untung dibandingkan dirinya. Dia berpikir tentang give, give, and give. Dia tidak peduli dengan dirinya sendiri. Ya, tapi ciri kezuhudannya adalah justru bukan meninggalkan dunia semata. Dia menjadikan dunia sebagai mazra'atul akhirah, sebagai lahan akhirat. Sehingga amalnya banyak, kontribusinya banyak, bayarnya banyak. Semua itu tiada lain dicapai dan didapati kecuali dia sendiri yang telah berdaya terlebih dahulu. Itu seorang wali. Masya Allah. Lalu yang ketiga wali ucapannya selalu yang hak, yang benar. Bahkan kalau kita ingat salah satu alim ulama kita yang beberapa kiai pun menyatakan bahwa beliau adalah seorang wali. Wallahu a'lam. Tapi Magnet Rizki pun mendapatkan ijazah ilmunya dari beliau, Abuya Mufassir. Abuya pernah menyampaikan kepada Ustaz Nasrullah, kepada kita semua, bahwa terkait dengan perkataan yang benar ini, yang baik-baik saja. Ya, beliau mengibaratkan kalau kita memakai kain ihram, maka berpakailah pakaian ihram itu sepanjang hayat. Maksudnya apa? Selama kita memakai pakaian ihram saat kita berumrah atau berhaji, ada larangan-larangan ihram yang kita harus hindari. Seperti memakai wangian, termasuk berkata kata-kata yang tidak baik. La fusuko, la jidala, bahkan berdebat pun tidak diperbolehkan. Maka itu pesan Yai, pesan Abuya adalah untuk terus menjaga perkataan lisan hanya yang baik-baik saja. Dan hanya yang hak. Bahkan seorang wali mampu dan mempunyai standar tinggi untuk menyampaikan yang hak walau kana murran. Kulil haq walau kana murran. Menyampaikan yang benar meskipun itu pahit. Tapi seorang wali pandai bagaimana menjaga kata-katanya agar tidak menyakiti hati orang lain. Lalu yang kelima, para wali ini mempunyai ciri tabahnya luar biasa dalam menghadapi segala persoalan dan tantangan. Itu kenapa para wali tempaannya tentu lebih tinggi. Para wali tentu ujiannya lebih dahsyat. Ya, karena kenapa? Ya, para wali ini kekasihnya Allah. Itu kenapa jika kita ada yang hari ini meratapi nasib kita, belum seberapa dibandingin wali, apalagi para nabi. Kisah-kisah nabi yang kita dapati dalam Al-Quran, sedemikian dahsyatnya ujian mereka. Itulah bentuk kasih sayang Allah. Karena ingin ketinggian derajat dan akhirnya mendapatkan surganya Allah. Rizqul akbar di akhirat nanti. Masya Allah. Bahkan para wali ini walaupun terus meminta ampun, beristighfar, berzikir kepada Allah, selalu mencari celah apa yang menjadi kesalahannya. Sehingga apa? Sehingga ia terus meminta ampun pada Allah. Hatta Nabi Muhammad SAW ya terus beristighfar 70-100 kali setiap hari meskipun maksum. Mengisyaratkan kepada kita bahwa semaksum-maksumnya Nabi masihlah manusia. Maka kita pun akhirnya terus bisa mencontohnya. Selanjutnya, menangis di waktu kesendirian. Para wali ini punya hobi menangis. Bukan apa? Tangisannya bukan tangisan meratapi. Tangisannya adalah tangisan istighfar. Tangisannya adalah juga meminta ampun dan mendoakan sesama kita. Murid-muridnya, saudara-saudaranya, bahkan lingkungan yang ada di sekitarnya. Bahkan orang yang mendoliminya. Ya, itulah tangisan-tangisan para wali. Lalu yang ketujuh, suka memberi nasihat kepada sesama manusia. Watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Surat Al-Asr ini diawali dengan demi masa. Maka Masya Allah, saat janji Allah di sini sumpah Allah dengan demi waktu. Dan waktu itu lebih berharga dari emas, dari apapun. Ya, dikatakan dalam surat Al-Asr selanjutnya setelah wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia sungguh amat merugi. Kecuali siapa? Orang-orang yang beriman, lalu beramal soleh, lalu menyampaikan, menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Maka inilah konsistensi seorang wali untuk senantiasa menyampaikan kebaikan, nasihat kepada sesama manusia. Karena hidupnya adalah dakwah. Selanjutnya yang ke-8 adalah sayang kepada sesama. Soal kesayangan kepada sesama ini sudah pastilah para wali ini adalah orang-orang yang betul-betul melekat ya sifat-sifat Nabi. Perhatikan para Nabi, dakwahnya sangat latif, sangat lembut, ya sifat cinta dan kasih sayangnya ini diikuti oleh para wali. Ya, dan Masya Allah, wali-waliullah ini yang bahkan mendapati orang-orang yang pendosa, mereka pun mendapatkan siraman, mereka pun bisa mendapatkan hidayah lantaran lisan seorang wali yang sayang kepada sesama mereka, bahkan kepada para pendosa. Selanjutnya yang ke-9,
Para wali ini bertafakur tentang kebinasaan. Ya, jadi segala sesuatunya kullu syai'in halik ila wajah, segala sesuatu binasa karena Allah. Maka itu para wali, kekasihnya Allah ini senantiasa bertafakur bahwa segala sesuatunya adalah fana. Ya, apapun itu, tabungan kita, kekasih kita, bahkan diri kita sendiri akhirnya menghadapi kefanaan. Oleh sebab itu, karena kesadaran fana ini, sadar fana ini, membuat akhirnya para wali ini mempunyai kedudukan tinggi di hadapan harta, jabatan, dan lain sebagainya. Uang pun tunduk di bawah kakinya, jabatan pun tunduk di bawah kakinya. Seringkali para wali pun menolak tawaran-tawaran yang bentuknya duniawi. Dan bahkan jika pun mereka menerimanya, itu disalurkan kembali. Untuk apa? Kesadaran fana ini membuat mereka akhirnya terus banyak berbagi, bermanfaat bagi orang-orang di sekitar mereka. Yang ke-10, menjadi kesayangannya Allah, apalagi menjadi akhirnya seorang wali. Ini adalah mengambil pelajaran dari segala peristiwa. Ciri kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mencari pelajaran dari setiap kehendak dan ketetapannya. Bahwa semuanya berujung hikmah. Semuanya tiada yang sia-sia. Maka kalau kita sudah paham atas ini, kita sepantasnya, seyogyanya untuk terus belajar atas setiap peristiwa yang Allah berikan di muka bumi ini. Seperti halnya dalam Quran Surat Fussilat ayat 30 yang saya bacakan tadi. Di akhir ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu." Sudah tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kecemasan ataupun ketakutan. Dan Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di sini, "Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun." Beritakanlah kabar gembira kepada mereka ini. Kabar gembiranya adalah surga yang telah dijanjikan untuk mereka. Masya Allah. Semoga akhirnya Ramadan ini membuat kita tersadar kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, menjadi kesayangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya kita mengikuti dan terus berada di jalan keajaiban ini. Fokus aja untuk terus memperbaiki diri. Bukan fokus dengan apa yang Allah sanggup lakukan. Karena Allah punya kunnya. Dengan karomah para wali, dengan maunah yang didapati oleh banyak orang-orang biasa sekalipun. Bukankah itu cukup untuk membuat kita akhirnya tersadar bahwa segala sesuatu yang kita perbuat amal ibadah kita ini, lakukanlah dengan penuh rasa cinta dan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kajian keempat dari inti pesan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini telah tersampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kebahagiaan, kemuliaan, ketinggian derajat, dan mendapatkan akhirnya husnul khotimah, masuk surga bersama para Rasulullah dan para wali-wali Allah. Saya Abus Al-Rimi mohon izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.